Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir. Tidak ada cara yang lain kecuali pertama kali kita tentunya memohon sama Allah. Terutama apa? Allah mengajak kita saat ini lebih mendekat, lebih pasrah, lebih tawakal kepada Allah. Tanpa tawakal, tanpa memasrahkan urusan kita kepada Allah, kita menjadi orang yang kesulitan di dalam menyelesaikan hal ini. Manusia sebagai ciptaan Allah, virus sebagai ciptaan Allah. Allah sangat berpeluang, sangat mutlak memungkinkan untuk menghentikan virus itu, melemahkan virus itu, bahkan mengangkatnya dari dunia ini. Begitu juga Allah juga mempunyai hak untuk memberikan kesempatan secara sunnatullah virus ini untuk bergerak. Jadi oleh karena itu, semakin kita mampu untuk bertawakal kepada Allah, maka insya Allah, sekali lagi insya Allah, maka kita akan lebih terlindungi. Karena apa? Kita pasrahkan diri kita, hidup kita, kepada Allah, pemilik diri kita maupun pemilik virus itu. Itu kalau menurut saya hal yang paling mendasar yang harus kita fahami. Lalu yang kedua adalah kita mencoba untuk fokus kepada diri kita dan lingkungan kita, bahwa karena terlalu cepatnya laju virus ini, maka diusahakan untuk sementara ini jabatan tangan, ya, senggolan dan lain sebagainya, sentuhan, itu khusus untuk orang rumah aja ya, atau keluarga kecil istilah saya, keluarga yang dimana di situ tinggal dengan kita. Di luar itu kita mencoba untuk tidak bersentuhan, tapi tetap kita menunjukkan rasa hormat kita, etika kita sebagai seorang muslim, seorang yang mukmin. Kedua adalah selalu berusaha untuk membersihkan kulit kita bagian luar, terutama telapak tangan kita. Begitu kita keluar dari rumah, balik lagi, dibersihkan. Lalu yang ketiga adalah usahakan saudara-saudaraku yang muslim, jika Anda sholat di masjid, cobalah membawa sajadah sendiri. Sajadah yang kecil itu loh, yang untuk biasanya untuk sujud tok ya. Biasakan seperti itu untuk sementara waktu. Lalu yang keempat adalah saudara-saudaraku, bahwa ayo kita tingkatkan pertahanan tubuh kita, terutama lewat ya, hindari semua ketegangan yang ada di dalam tubuh kita. Walaupun kita minum vitamin C dan lain sebagainya, itu boleh ya, sekali lagi saya boleh. Silakan ikhtiar secara medis maupun herbal. Tapi semuanya itu akan bisa hancur kalau jika kita itu terlalu panik, terlalu emosi ya dalam mensikapi hidup, terutama ya ketegangan yang ada di dalam keluarga internal. Suami, istri, anak ya, kepada orang tua, itu tolong sangat dihindari, karena ketegangan itu sendiri akan membuat destruksi sebuah sistem di dalam tubuh kita, sehingga apa yang kita konsumsi di situ tidak kelihatan nyata, bahkan akan memunculkan penyakit-penyakit baru. Tapi jika kita itu mencoba di situ untuk meningkatkan kualitas kita dengan menjaga hubungan kita, semakin tawakal tadi ya sama Allah, meningkatkan ibadah, berdoa, berzikir, lalu menjaga hubungan internal tadi, maka kemungkinan besar insya Allah kesehatan kita itu akan meningkat dengan sendirinya. Karena sistem itu sebenarnya mengikuti karakter kita, bukan mengikuti makanan kita. Kalau sudah mengikuti karakter kita, baru makanan yang kita konsumsi itu akan menunjukkan hasil atau perubahan di dalam diri seseorang. Tapi jika orang itu hanya mengandalkan makanan untuk menjadikan sistem tubuhnya itu meningkat, saya katakan susah. Nah, sebelum saya tutup, bahwa
saya hanya melihat satu, apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Kita akan bisa mengatakan itu yang terbaik kalau kita mengimaninya. Ya, mengimaninya karena memang Allah itu bukan zat yang ingin merusak hambanya sendiri, menghancurkan apa yang sudah ditata oleh Allah, yang sudah dibangun oleh Allah. Semuanya ini Allah maksudkan memang untuk kebaikan hambanya. Karena Allah itu menginginkan virus ini untuk kebaikan hambanya, maka munculkanlah sebuah persepsi yang positif. Artinya persepsi yang positif selama ini bisa jadi memang selama ini kita sudah jauh dari sebuah konsep yang dimana dalam hidup kita hampir secara keseluruhan itu menggeser peran Allah itu di dalam kehidupan kita. Kita lebih mengunggulkan otak kita, ilmu kita, profesionalisme kita, ya, dan apa-apa yang ada di sekitar kita. Tapi kita saat ini jarang mengingat siapa yang memberikan semua itu, siapa yang mengawali semua itu. Tentunya kan ada yang mengawalinya. Tentunya ada yang menciptakan lebih awal. Tentunya ada yang mengizinkan sebuah proses. Dan semuanya itu adalah Allah. Jadi oleh karena itu, ayo dengan virus corona ini, kita kembalikan diri kita untuk lebih tawakal kepada Allah. Kita sadarkan diri kita bahwa semuanya yang kita bangun yang sebegitu rupa itu akan cepat sekali bagi Allah untuk menghancurkannya. Coba aja kalau kita lihat. Kalau semua nanti betul-betul menyerang virus corona, orang itu hidup di rumahnya sendiri-sendiri. Adanya mal, adanya pariwisata, ini, itu, pesawat, dan lain sebagainya. Nggak ada yang gunakan. Ayo kembali. Kembali kepada Allah, ya. Bahwa Allah yang memang menciptakan semua ini dan mengizinkan semua ini. Lalu marilah kita mohon sama Allah. Agar ya virus ini diangkat sama Allah. Karena apa? Kita bisa doa, ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah seluruh saudara kami ya Allah. Baik muslimin dan muslimat ya. Ya Allah, aku mohon angkatlah virus ini ya Allah. Karena virus ini menggangguku ya Allah untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah. Di mana aku menjadi sanksi was-was pada saat kami melakukan sholat berjamaah ya Allah. Yang di mana dengan virus ini menjadikan kami tidak bisa bersilaturahmi ya Allah. Di mana dengan virus ini ya Allah kami tidak bisa menghadiri majelis-majelis taklim. Kami nggak bisa bersekolah. Kami nggak bisa kuliah ya Allah. Kita tunjukkan. Jadi sesuatu ini ingin kita angkat atau ingin kita mohonkan Allah untuk mengangkat itu karena kita ini memang kepingin lebih beribadah kepada Allah. Itu harus kita tunjukkan. Dan itu nggak apa-apa doa seperti itu. Kalau semua orang itu berdoa seperti itu, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Ya Allah lindungilah semua saudara kami ya Allah. Angkatlah virus ini ya Allah. Agar kami bisa lebih beribadah kepadamu ya Allah. Agar kami bisa bersilaturahmi ya Allah. Agar kami bisa membantu sesama saudara kami ya Allah. Ya, ayo. Ini harus kita bantu, kita gaungkan semangat untuk berdoa seperti itu. Dengan semua yang yang saya sampaikan itu, insya Allah paling tidak preventif kita dan usaha kita untuk membantu ya pemerintah, tim medis ya untuk keluar dari persoalan virus corona ini akan terrealisir. Sekali lagi ini konsep dari Kolbu Madani yang saya amati dan yang saya analisa sampai hari ini. Saya Dr. Muhammad Nasir dari Kolbu Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir. Tidak ada cara yang lain kecuali pertama kali